Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus IPNU IPPNU di mana saja berada, izinkan saya untuk mencoba menyampaikan beberapa tips untuk meningkatkan, memajukan organisasi kita, organisasi IPNU dan IPPNU. Sebelumnya kami share video ini di channel LDNU Kabupaten Bogor, karena sesungguhnya LDNU Kabupaten Bogor mempunyai prinsip-prinsip dakwah, satu kepada umat manusia maupun jin, yang kedua dakwah kepada Nahdiyin itu sendiri, yang ketiga dakwah kepada seluruh pengemban amanah struktural NU, dan yang keempat kepada internal lembaga dakwah NU itu sendiri, dan selanjutnya juga dakwah kepada keluarga dan pribadi masing-masing. Rekan dan rekanita pengurus IPNU IPPNU di mana saja berada, bahwa sesungguhnya organisasi kita saat ini tidak lepas dari masa yang sedang kita alami, yaitu masa milenial. Maka oleh karena itu, peningkatan sistem manajemen, sistem organisasi perlu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman ini sendiri. Tips yang pertama adalah meningkatkan organisasi, kerja organisasi kita dengan yang saya bikin istilah, yaitu kokolitin. Sebuah istilah kerja teknis organisasi manajemen. Kokolitin ini yang pertama komunikasi, yang kedua adalah koordinasi, dan selanjutnya litin, list, dan tinnya tindakan. Jadi komunikasi, koordinasi, list, tindakan, kerja. Rekan dan rekanita para pengurus IPNU IPPNU di mana saja berada, untuk memulai organisasi yang baik, yang bekerja dengan sesuai keinginan dan tujuan yang ingin kita capai, maka di awal tantangannya adalah bagaimana kita membangun komunikasi antara sesama pengurus. Karena biasanya ketika kepengurusan itu lahir, kepengurusan itu terbentuk, akan ada gap, perbedaan-perbedaan, kesenjangan cara berkomunikasi. Mungkin sama keinginannya adalah untuk memajukan organisasi, tapi ada banyak perbedaan dan karakteristik untuk membangun komunikasi. Maka yang paling pertama dari singkatan itu adalah kita melakukan komunikasi. Setelah dilakukan komunikasi, coba lagi komunikasi, coba lagi, sehingga dirawatlah komunikasi itu. Selanjutnya, tips pada kokolitin yang kedua ini adalah koordinasi. Setelah komunikasi kita terjaga, maka lakukanlah koordinasi. Koordinasi antara sesama pengurus akan sulit kita lakukan jika komunikasi macet. Supaya koordinasi bisa dilakukan, maka komunikasi perlu dirawat, perlu dipancing. Kata istilah Sundanya wayahna. Wayahnya pimpinan, ketua, wayahna pengurus inti perlu lebih berkorban, siap waktu standby untuk menjaga komunikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah koordinasi, maka lakukan list kerja. Jangan sampai ketika kita kumpul, ngopi bersama, ngeteh bersama, lalu kita bubar tanpa detail list kerja. List kerja ini penting, yang di dalamnya itu ada list kerjanya, pekerjaannya apa, kemudian penanggung jawab siapa, kemudian targetnya apa. Sebelum selesai pembahasan kerja manajemen, rapat, dan lain-lain, perlu ada pembacaan ulang pekerjaan atau tugasnya apa, PIC-nya, person in charge-nya, petugasnya siapa, penanggung jawabnya, dan yang ketiga adalah target waktunya. Dan target waktu itu akan kita monitor sebelum target akhir. Beberapa waktu sebelum target akhir itu
perlu diingatkan kembali. Bagaimana tugasnya sudah dilaksanakan atau tidak, siapa penanggung jawabnya diingatkan kembali. Termasuk finishing ketika selesai pekerjaan, ketika selesai pembubaran panitia atau penutupan, maka list kerja itu dicek kembali. Apakah ada barang-barang yang belum dikembalikan, apakah ada barang-barang yang belum dirapihkan, atau dan lain-lainnya. Itu yang pertama tentang cara bekerja dalam berorganisasi. Tips yang kedua adalah gunakan media sosial, medsos, sebagai media utama untuk berkoordinasi, berkomunikasi bersama para pengurus. Media sosial dalam hal ini misalnya WhatsApp menjadi media utama untuk melakukan koordinasi kerja. Mengapa ini media utama? Karena judulnya kan untuk milenial, zaman digital. Setiap waktu bangun tidur, sebelum tidur, saat kita tidur bangun, atau saat kita istirahat, kita bisa melihat HP. Maka gunakan ini sebagai media utama. Ketika kita menunggu berkoordinasi untuk berkumpul di rumah rekan kita siapa, rekannya siapa, maka sering terjadi beberapa di antara pengurus tidak hadir. Maka paling utama adalah kita melakukan media sosial sebagai wadah utama untuk berkomunikasi dan berkoordinasi serta list tindakan. Beda dengan mungkin kami yang sudah jadul-jadul menjadikan koordinasi secara bertemu muka itu sebagai utama. Tapi sebagai IPNU, IPPNU, sebagai pengurus zaman milenial, hendaknya mensinkronkan diri, mengupgrade atau menginstal cara operasi, sistem operasional kita menjadi lebih up to date. Sehingga tidak kalah dengan pengurus-pengurus organisasi yang lain. Setidaknya ketika kita membuat grup WhatsApp yang berkaitan dengan organisasi kepengurusan IPNU IPPNU, ada 3 grup WhatsApp. 1, grup WhatsApp pengurus internal IPNU IPPNU sendiri. Yang kedua, pengurus IPNU atau IPPNU bersama pembina atau pembimbing atau penasehat. Kenapa perlu ada grup yang kedua? Karena bagaimanapun kita IPNU IPPNU adalah manusia yang berada pada tahap berkembang, pada tahap menerima input-input pengalaman dari masyayikh kita, para kiai kita, para ustadz kita. Maka oleh karena itu, supaya kita lebih berhasil, lebih cepat mencapai kemajuan tanpa mengalami banyak kegagalan, banyak ketidaktahuan, maka kita perlu menyerap pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Maka di sini ada pengurus IPNU IPPNU grupnya bersama pembina dan penasehat. Kenapa tidak satu saja? Grup pengurus internal itu sendiri, grup pengurus bersama penasehat. Karena biasanya kita sesama pengurus, rekan dengan rekan kita misalnya, kita memerlukan pembahasan tersendiri tanpa penasehat. Ketika kita menyampaikan banyak permasalahan, banyak diskusi, kita sungkan dengan penasehat tersebut. Maka oleh karenanya kita perlu grup pengurus internal tersendiri. Kenapa kita perlu grup kepengurusan, grup WhatsApp, kepengurusan bersama penasehat? Karena kita memerlukan koordinasi yang lebih cepat yang diketahui oleh penasehat dan pembimbing kita. Di antaranya pembimbing dan penasehat kita mungkin di antaranya adalah ketua MWC Tanfid kita, mantan IPNU IPPNU kita yang sudah berhasil, yang sudah menjadi ansor, yang sudah menjadi patayat atau lainnya dan lain-lain, dan beliau akan mengetahui permasalahan yang sedang kita hadapi, kemudian langsung menyampaikan, ditambah dikurangi oleh penasehat-penasehat yang lain. Dan grup WhatsApp yang ketiga adalah pengurus IPNU IPPNU bersama seluruh anggota IPNU IPPNU itu sendiri plus para calon-calon IPNU IPPNU. Grup yang terakhir ini adalah grup umum yang memberikan tukar terima informasi berkaitan tentang dakwah, pengajian dan lain-lain.
Sehingga dengan grup yang ketiga ini kita bisa bersosialisasi langsung tanpa menunggu pertemuan-pertemuan pengajian lainnya. Kita mempunyai ide, pengurus mempunyai berbagai macam informasi, maka disampaikanlah kepada grup keseluruhan itu, IPNU, anggota IPNU IPPNU, ataupun misalnya calon-calon IPNU IPPNU dan lain-lainnya. Rekan dan rekanita IPPNU IPNU, sesungguhnya kita ketika ingin melakukan kemajuan-kemajuan yang ada di organisasi ini memerlukan pihak orang lain, eksternal, bukan hanya dari kepengurusan kita. Maka carilah orang-orang yang lebih senior dari kita, dari pengurus IPNU IPPNU sendiri, atau masyaikh, asatidz, kiai yang lebih paham, yang sifatnya sudah siap sedia membantu kita, yang sifatnya sudah terbuka dengan kita dan komunikatif, dan sering-seringlah kita silaturahim kepada beliau-beliau. Tentunya kita akan sungkan jika bersilaturahim, jika sharing terhadap kiai atau ustadz atau senior yang mungkin ada ganjalan informasinya komunikasinya belum kuat atau belum dekat. Tapi kita bisa mencari dalam sebuah daerah, kecamatan Cilengsi atau kecamatan lainnya misalnya, kita bisa melihat, menembak siapa yang tokoh-tokoh mana yang sesungguhnya terbuka dengan kepengurusan dan anak-anak muda kita yang bisa menerima bahasa-bahasa gaul kita. Begitu rekan-rekan kita IPNU IPPNU, saya sampaikan sharing tentang beberapa tips untuk memajukan organisasi IPNU IPPNU kita semuanya. Semoga teman-teman kepengurusan organisasi IPNU IPPNU di mana saja berada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman mendapatkan bekal di suatu saat dengan wasilah khidmah li nahdlatil ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.